Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebum film jadul. Yo, apa kabar lu? Aman, sehat, sentosa kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang seperti biasa. Kali ini lur, sesuai requestan salah satu dari kalian, kita akan memakan waktu yang cukup panjang karena mungkin akan maraton X-Men sesuai urutan kronologinya ya, bukan urutan tahun rilisnya, biar enak kalian lihatnya. Tapi di sela-selanya nanti ada film-film lainnya biar kalian gak bosen ya kan. X-Men First Class menceritakan tentang adanya manusia-manusia di dunia yang memiliki mutasi genetika sehingga menyebabkan mereka memiliki kekuatan khusus. Orang-orang berkekuatan ini biasa dipanggil dengan sebutan mutan. Beberapa mutan berniat baik, beberapa lagi berniat jahat, dan di film inilah pertama kalinya Profesor X bertemu dengan Magneto lur. Oke, kita langsung pantun aja sesuai saran Muhammad Davi. Sekali-sekali nggak pakai cak atau bulik nggak apa-apa ya lur. Senarku ulur, basku betot, monggo sekecak akan tot. Betot kan ya? Iya bener betot. Polandia tahun 1944, di sebuah kamp konsentrasi Nazi, seorang anak kecil bernama Erik Lancer dipisahkan dari ibunya dan tiba-tiba di lain tempat, di Westchester, New York, Charles Xavier, seorang anak sultan, bertemu dengan gadis bernama Raven yang bisa merubah fisiknya menjadi siapapun termasuk ibunya si Charles. Dan Charles ternyata juga punya kemampuan khusus, yaitu bisa membaca, memanipulasi, dan mengendalikan pikiran orang lain. Bisa dibilang telepati tapi versi dewanya lur. Raven menyamar karena dia kelaparan dan pengen nyolong makanan. Charles pun sangat senang karena ternyata bukan hanya dia yang berbeda di dunia ini. Sejak saat itulah mereka berdua bersahabat baik. Kembali ke Polandia, petinggi di sana bernama Sebastian Shaw percaya bahwa beberapa orang di dunia ini memiliki gen khusus yang bisa bermutasi, yaitu gen X, di mana orang-orang gen X memiliki kekuatan khusus, kekuatan yang bisa membuat perubahan pada dunia. Salah satunya adalah Erik yang bisa memanipulasi medan magnet. Ibu Erik akan dibunuh jika dia tidak bisa mengendalikan koin kecil di atas meja, sampai akhirnya 2, 3. Du und ich, wir werden zusammen viel Spaß haben. 18 tahun kemudian, Erik yang sudah dewasa berniat membalas dendam untuk membunuh Shaw. Erik datang ke sebuah bank untuk menemui bos di sana agar bisa mendapatkan informasi di mana Shaw berada. Karena merasa terancam, dia akhirnya memberitahu di mana lokasi Shaw. Sesuai petunjuk yang diberikan, Erik datang ke Villa Gesell. Shaw tidak ada di sana, tapi ada orang-orang yang dulunya berbuat jahat saat dia masih di kamp Nazi. Erik pun akhirnya membunuh mereka semua. Di Inggris, Charles dan Raven sudah seperti saudara sendiri. Terlihat Raven yang tidak suka jika Charles mendekati wanita lain. Semakin dewasa ini, Raven semakin tidak nyaman dengan bentuk aslinya yang berwarna biru. Di lain tempat, agen CIA bernama Moira mengikuti seorang kolonel angkatan darat Amerika Serikat bernama Henry. Ternyata Henry akan bertemu dengan Shaw. Shaw mengancam Henry untuk menyetujui dan mendukung penempatan rudal nuklir di Turki. Ketika rudal itu dipasang di Turki, maka akan memicu perang antara Amerika dan Rusia. Bisa dibilang bakalan ada perang dunia ketiga. Terus apa tujuannya Shaw melakukan ini? Sabar, nanti ada penjelasannya lur. Karena kolonel Henry menolak, dia diserang oleh anak buahnya Shaw yang semuanya adalah mutan. Kolonel Henry pun akhirnya
terpaksa setuju untuk menaruh rudal di Turki daripada dia mati, ya kan? Anak buah Shaw ada 3, Azazel yang bisa teleportasi kemanapun dalam hitungan kedipan, Riptide dengan kekuatan angin tornado, dan Frost yang bisa menjadi berlian juga bisa membaca pikiran. Azazel pun membawa Henry pergi ke ruang meeting untuk membicarakan penempatan rudal di Turki. Semua kejadian itu dilihat oleh Moira yang berhasil menyusup ke ruangan tersebut. Moira pun melaporkan hal itu ke Jenderal Angkatan Darat, tapi Jenderal tidak percaya karena Henry sudah ada di ruangan itu, ya kan? Karena pihak Angkatan Amerika tidak bisa diandalkan, Moira pun berniat meminta bantuan Charles yang sekarang sudah mendapat gelar profesor ahli genetika. Charles tahu ada sesuatu yang gak beres dan dia mencoba membaca pikiran Moira, di mana terlihat semua kejadian saat Shaw memaksa Henry memasang rudal nuklir di Turki. Charles pun akan ikut membantu agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Setelah itu Henry kembali menemui Shaw. Henry menagih uang yang dijanjikan. Jika tidak diberikan, maka Henry akan meledakkan granat dan mereka semua akan mati. Shaw cuma ketawa aja, ya kan? Urusanmu sudah selesai. Rudal nuklir akan dipasang di Turki. Silakan aja kalau ente mau meledakkan granat dan membunuh kita semua, kata Shaw. Karena ternyata Shaw juga seorang mutan yang bisa menyerap semua energi, dan itu bisa membuat Shaw tetap awet muda. Gilanya lagi lur, dia juga bisa mengeluarkan energi itu kembali secara utuh. Henry pun akhirnya dibunuh. Di kantor pusat CIA, Charles, Raven, dan Moira meyakinkan petinggi-petinggi CIA bahwa beberapa orang di dunia ini memiliki genetika yang bermutasi, dan ancaman yang sekarang mereka hadapi adalah Shaw dan anak buahnya yang ingin memunculkan perang dunia ketiga. Meskipun sudah ditunjukkan bukti-bukti bahwa mutan benar-benar ada dan perang akan terjadi, para petinggi CIA masih belum percaya perkataan mereka. Tapi ada salah satu anggota CIA yang percaya mutan benar-benar ada, dan dia akan membantu. Karena mas-mas ini nggak disebutin namanya, kita panggil aja Endut ya. Eric akhirnya berhasil menemukan Shaw di kapal pesiar, tapi Frost langsung menyerangnya. Di saat yang sama, Charles dan pasukan-pasukan khusus akan menangkap Shaw dan kawan-kawan, tapi Riptide langsung menghalaunya. Eric pun langsung menghancurkan pesiar pakai jangkar kapal dong, luar biasa. Karena Shaw berusaha kabur dengan kapal selam, dengan sekuat tenaga Eric akan mengangkatnya. Tapi tiba-tiba Charles datang menyelamatkan Eric, karena jika diteruskan dia pasti akan mati tenggelam. Sekarang Eric sudah segeng dengan Charles. Mereka semua dibawa Endut ke pangkalan rahasia milik CIA. Mereka dibawa ke laboratorium penelitian khusus dan bertemu dengan Hank, peneliti di sana yang juga seorang mutan. Selain sangat cerdas, Hank memiliki kaki layaknya monster yang bisa mencengkram dengan kuat. Dia juga sangat lincah dan juga cepat. Hank dan Raven memiliki kesamaan. Mereka memiliki fisik yang aneh dan sama-sama ingin bisa kembali normal. Maka dari itu Hank berencana membuat serum yang bisa membuat fisik mereka menjadi normal. Tapi kekuatan mutan tetap ada di dalam diri mereka. Malam harinya Eric mencuri berkas Shaw dan akan pergi sendirian, tapi Charles mencegahnya. Charles paham jika Eric sangat marah dan ingin balas dendam atas kematian ibunya. Eric tidak akan bisa mengalahkan Shaw dan anak buahnya sendirian. Maka dari itu Charles bersedia membantunya dan mengembangkan kekuatannya agar bisa lebih maksimal. Hank telah membuat radar yang bisa meningkatkan kemampuan telepati Charles. Dengan begitu, Charles bisa mencari mutan-mutan lain di penjuru dunia untuk bisa direkrut menjadi timnya. Sebuah tim independen tanpa campur tangan siapapun termasuk CIA. Dengan alat bantu yang disebut Cerebro, otak Charles bisa terhubung ke transmitter dan bisa melacak apapun di seluruh dunia, termasuk keberadaan mutan. Pencarian mutan pun akhirnya dimulai. Pertama ada Banshee dengan kekuatan suara super sonarnya. Ada Alex dan Darwin yang masih belum diperlihatkan kemampuannya. Berikutnya Mbak Angel, penari striptease yang bisa terbang dan menyemburkan bola api. Fix the bus inti mbak. Lalu sebenarnya ada Wolverine, tapi karena Wolverine kasar dan langsung ngusir mereka, nggak jadilah direkrut ya kan? Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself.
Saat lagi duduk memandangi langit sore, Charles berkata bahwa mereka bisa membantu manusia-manusia normal di luar sana. Tapi Eric berpikir sebaliknya. Eric beranggapan bahwa cepat atau lambat para mutan akan dijadikan eksperimen oleh manusia-manusia normal dan bahkan bisa dibunuh. Dari sini udah kelihatan jika pandangan mereka berdua cukup berbeda, lur. Di dalam kapal pesiar, Shaw sudah mendapatkan sebuah hadiah dari Rusia, yaitu helm anti telepati, agar Charles tidak bisa masuk ke dalam pikiran Shaw lagi. Meskipun jaraknya sangat jauh, tapi Frost berhasil sedikit membaca pikiran Charles. Frost tahu jika Charles sedang merekrut mutan-mutan untuk memperkuat timnya. Shaw pun akan mengatasi mutan-mutan baru tersebut, sedangkan Frost ditugaskan pergi ke Rusia. Mutan-mutan baru yang dikumpulkan unjuk kemampuan masing-masing. Ternyata Darwin bisa beradaptasi di segala situasi, sedangkan Alex memiliki kekuatan yang luar biasa. Get down when I tell you. CIA sekarang sudah percaya dan mendukung Charles karena mereka tahu jika Shaw bersekongkol dengan Rusia. Saat mereka akan berangkat ke Rusia untuk mengintai Shaw, terlihat kekacauan yang terjadi di ruang tunggu mutan-mutan muda. Charles, Eric, dan Moira pun sangat marah melihat kekanak-kanakan mereka. Singkat cerita, mereka sampai di pangkalan militer Rusia. Charles menggunakan kekuatannya agar penjaga gerbang tidak bisa melihat mereka semua. Karena yang datang ke sana hanyalah Frost. Charles pun masuk ke pikiran penjaga di sana dan mengetahui bahwa Frost memang datang sendirian dengan alasan Shaw sedang sakit. Dengan nekatnya Eric datang sendirian dan menyerang semua penjaga-penjaga di sana. Charles dan yang lainnya pun terpaksa menyusul. Charles tidak bisa membaca pikiran Frost karena dia berubah menjadi berlian. Eric pun sedikit menyiksanya dan Frost kembali ke bentuk semula. Disinilah Charles langsung mengorek semua informasi yang direncanakan oleh mereka. Ternyata tujuan Shaw dan kawan-kawan adalah untuk memusnahkan semua umat manusia yang normal. Diawali dengan memulai perang antara Amerika dan Rusia yang pasti akan memakan banyak korban jiwa dan otomatis dunia akan semakin kacau. Di pangkalan rahasia CIA, saat para mutan sedang bersantai-santai, tiba-tiba Azazel dan Riptide membantai para penjaga termasuk si Endut. Shaw pun juga masuk dengan gampangnya lalu menghancurkan gedung tersebut. Tujuan Shaw datang ke sana bukan untuk membunuh mutan-mutan muda, tapi merekrut mereka untuk melawan manusia-manusia yang membenci mutan. Angel terpengaruh dan ikut bergabung. Darwin pun tiba-tiba juga mau ikut bergabung, tapi ternyata Alex, do it! Protecting your fellow mutants? Selanjutnya Shaw mendatangi pemimpin militer Rusia. Shaw menyarankan agar Rusia meletakkan misilnya di Kuba dan memulai perang dengan Amerika. Awalnya dia menolak, tapi karena diancam akan dibunuh, ya udahlah, terpaksa dia setuju untuk berperang. Perang antara Amerika dan Rusia pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi. They will have declared war against the United States. Do we agree? Charles ingin mutan-mutan muda pulang kampung karena ini membahayakan nyawa mereka, tapi Eric ingin mereka tetap di sini untuk membantu melawan Shaw. Charles pun akhirnya setuju, tapi mereka semua harus berlatih sangat keras agar kemampuannya meningkat. Karena pangkalan rahasia CIA sudah hancur, Charles pun membawa mereka berlatih di rumahnya yang super sultan. It's ours. Come on, time for the tour. Hank dilatih untuk bisa berlari dengan cepat, sedangkan Bensi dilatih untuk bisa terbang dengan suara supersoniknya. You're sure that this will work? Anything is possible. I based the design. Hank, stop talking. Lalu Alex dilatih untuk bisa mengontrol kekuatannya. Oh my God. I will teach you to control this, Alex. Eric ditantang menggerakkan parabola raksasa yang sangat jauh dengan tidak menggunakan amarahnya. Saat Mbak Raven sedang berlatih, Eric mendatanginya. Eric bilang jika masyarakat mau menerima keadaan fisiknya, maka Raven harus menerima keadaan itu terlebih dahulu.
Hank membantu membuat alat untuk memfokuskan energi Alex. Awalnya Alex masih belum terbiasa, sampai akhirnya dia berhasil menembak tepat sasaran. Dengan sedikit paksaan dan faktor kepepet, Bensi akhirnya bisa terbang. Terakhir Eric yang akan mencoba menggerakkan parabola. Charles ingin Eric bisa menggunakan kekuatan maksimalnya, bukan dari kemarahan. Dengan mengakses kembali ingatan paling indah Eric saat bersama ibunya, parabola akhirnya berhasil digerakkan. Lagi-lagi saat nyantai mereka kembali berdebat. Charles beranggapan jika mereka atau para mutan bisa menghentikan Shaw dan juga perang itu. Sedangkan Eric masih yakin bahwa manusia-manusia takut dengan mutan. Dan ketakutan itu akan berubah menjadi kebencian. Dan pada akhirnya mutan akan dibunuh. Malam harinya Hank datang ke kamar Raven untuk memberikan serum yang sudah selesai dia buat. Tapi di sini Raven memikirkan perkataan Eric bahwa mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Raven tidak ingin Hank memakai serum itu karena mereka harus menjadi mutan yang bangga dengan keunikannya masing-masing. Tapi Hank masih tetap bersikukuh bahwa mutan dengan bentuk kaki sepertinya dan juga warna biru seperti Raven tidak akan pernah bisa dianggap sebagai suatu keindahan. Di laboratorium, Hank pun memberanikan diri mencoba serum itu. Awalnya sih berhasil ya kan, tapi kemudian Raven tiba-tiba ada di kamar Eric. Di situ Eric memuji keindahan dan kesempurnaan tubuh Raven dan mereka pun akhirnya bercipokan. Sejak saat itulah Raven semakin percaya diri dengan bentuk aslinya. Keesokan harinya lab sudah dalam kondisi hancur dan Hank tidak ada di sana. Sesampainya di pangkalan, mereka sudah menggunakan kostum yang dibuat oleh Hank. Lalu datanglah Hank yang sudah berubah menjadi makhluk biru berbulu lebat layaknya monster. Sekarang Hank sudah menjadi Beast. I'm here. And enhance them. Ternyata serum itu bukan untuk mengembalikan sel, tapi malah meningkatkan sel. Otomatis Hank berkali-kali lipat jauh lebih kuat dari sebelumnya. You sure you can fly this thing? Of course I can. I designed it. I think I got a new name for you. Beast. Kapal Amerika dan Rusia sudah siap untuk bertempur. Amerika akan langsung menembak jika kapal Rusia melewati perbatasan. Sebenarnya Rusia ini nggak berniat melewati perbatasan lur, tapi anehnya ada satu kapal kargo Rusia yang akan melewatinya dan kapal itu sudah dikendalikan oleh Azazel agar bisa memancing mereka untuk bertempur. Charles pun langsung inisiatif memerintah salah satu pasukan Rusia untuk merudal kapal kargonya sendiri. Untuk sementara perang berhasil dihentikan. Mereka harus segera menangkap Shaw sebelum dia memicu perang kembali. Pertama, Banshee ditugaskan untuk melacak lokasi kapal selam milik Shaw melalui suara sonarnya. Sekarang giliran Eric yang mencoba mengangkat kapal selam itu. Riptide pun langsung keluar kapal dan menyerang balik pesawat mereka. Rencana cadangan pun dilakukan. Shaw masuk ke ruangan khusus yang tidak bisa ditembus oleh telepati Charles, di mana ada energi reaktor nuklir yang bisa memberikan Shaw energi yang sangat banyak, dan itu bisa membuat Shaw setara dengan bom nuklir luar biasa. Beast, Alex, dan Banshee diminta mengurus anak buah Shaw, sedangkan Eric akan masuk ke dalam mencari Shaw. Eric, that's the nuclear reactor. Disable it. We go.
You go. Beast akan melawan Azazel, sedangkan Alex dibantu oleh Bensi bertarung dengan Angel. Beast kewalahan melawan Azazel, untungnya Raven membantu mengalihkan perhatiannya. Stop! Di dalam kapal, Eric dipancing masuk ke dalam ruangan oleh Shaw dan itu membuat Charles nggak bisa masuk ke pikirannya Eric. Di sini Shaw mengompori Eric untuk berpihak padanya karena Charles dan timnya sama saja dengan manusia. Eric berusaha menyerang tapi langsung dipentalkan oleh Shaw dan retakan di ruangan itu membuat Charles bisa masuk ke dalam sana. Serangan Eric nggak ada yang mempan ke Shaw karena udah terlalu OP. Shaw pun terus-menerus mengatakan jika Eric harus sadar dan berpihak padanya agar dunia menjadi milik mereka berdua. Diam-diam Eric berhasil mengambil helm Shaw dan Charles langsung menghentikan pergerakan Shaw. Setelah itu Eric mengambil helm Shaw dan Eric ternyata setuju dengan semua perkataan Shaw bahwa semua manusia harus dimusnahkan. Tetapi Eric tetap akan membunuh Shaw karena dia telah membunuh ibunya. Charles pun nggak bisa berbuat apa-apa. 2. Don't do this, Eric! 3. Di satu sisi, Amerika dan Rusia sudah berdamai. Sekarang mereka lebih memilih menyerang semua mutan karena dianggap berbahaya. Eric keluar dari kapal dengan membawa jasad Shaw. Eric mengajak semua mutan-mutan untuk bergabung dengannya karena manusia akan membunuh mutan sebentar lagi. Eric membuktikannya dengan mengatakan jika Amerika dan Rusia akan menembakkan rudal ke arah mereka. Eric berniat mengembalikan rudal-rudal itu ke semua kapal. Charles pun berusaha menghentikannya karena orang-orang di dalam kapal tidak bersalah, mereka hanya mendapatkan perintah. Charles pun mengatakan jika dulu dia disiksa oleh orang-orang yang juga mendapatkan perintah dan rudal pun diterbangkan kembali. Charles terpaksa menyerangnya dan berkali-kali Eric telah dijatuhkan sampai akhirnya sebuah insiden pun terjadi. Insiden yang membuat tulang ekor Charles terkena tembakan. Eric mengajak Charles untuk bergabung bersama melawan manusia-manusia yang membenci mereka, tapi Charles tetap menolaknya. Eric pun terpaksa berpisah dengan Charles dan mengajak mutan-mutan yang sejalan dengan keinginannya. Sudah bisa kalian duga bahwa Raven akhirnya ikut bergabung. Dia minta maaf ke Charles karena harus melakukan ini. Lalu Azazel, Riptide, dan Angel juga ikut bergabung. Saat Charles akan dibopong, Charles mengatakan jika dia tidak bisa merasakan kakinya. Inilah awal mula kenapa Charles atau Profesor X memakai kursi roda lur. Singkat cerita, Profesor X ingin membuat sekolah mutan di rumahnya. Dia akan mengumpulkan sebanyak mungkin mutan untuk dilatih dan akan memihak kepada pemerintah. Moira pun menyarankan untuk memakai nama X-Men di sekolahnya. You're X-Men. I like the sound of that. Untuk keamanan, Charles menghapus ingatan Moira tentang semua hal yang telah terjadi baru-baru ini agar CIA tidak mendapatkan informasi apapun. Lalu tiba-tiba Eric dan kawan-kawan menerobos masuk untuk menyelamatkan Frost dan mengajaknya bergabung. Dengan menggunakan kostum dan helm baru dominan warna merah, Eric pun memperkenalkan dirinya dengan sebutan I prefer Magneto. Buyar, kalau punya kekuatan mutan kalian pengen yang mana lur? Komen-komen di bawah. Ya apa penasaran kelanjutannya? Sebenarnya bisa lanjut ke Days of Future Past atau ke Origin Wolverine, tapi kayaknya lebih mending ke Origin Wolverine dulu lur. Asal muasal gimana Wolverine bisa dapet cakar logam adamantium. Nah, ya wis lur, segitu dulu. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menjadi mutan jahat. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini dan lonceng dan semuanya di bawah ini. Assalamualaikum.